warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, hari ini kami Bupati Tapau Tengah, Kadis Kesehatan didampingi Kadis Kesehatan Tapau Tengah dari Rumah Sakit Pandan mengumumkan kabar baik bahwa kami menerima surat nomor 440/850/2450/13.2.17 Romawi /2020 sifat penting lampiran tidak ada hal hasil pemeriksaan sampel COVID-19 Tarutung 10 Juli 2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapang Tengah. Alhamdulillah, sehubungan dengan surat Alhamdulillah kami sampaikan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di surat pemberitahuan ini bahwa salah satu pasien yang waktu itu suami istri hasilnya positif terkait hasil laboratorium COVID-19 atau COVID-19. Hari ini kami dapat surat bahwa saudara A. Lumban Gaul, laki-laki 34 tahun, tanggal pengambilan sampel tanggal 7 bulan 7 2020, tanggal terima hasil tanggal 9/07/2020 hasil negatif. Artinya pasien yang waktu itu positif, yang waktu itu juga sampai kita lakukan karantina wilayah di salah satu kelurahan di Kecamatan Pandan, hari ini dinyatakan sudah sembuh. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, pada A. Lumban Gaul, laki-laki 34 tahun, tanggal 8 berikutnya bulan 7 2020, tanggal terima hasil tanggal 9 bulan 7 2020 hasil negatif. Jadi sudah 2 kali dites, sudah sembuh. Demikian kami sampaikan atas perhatian yang kami sampaikan, diucapkan terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapang Utara, Kepala Bidang P2P Risma Panjaitan SST MKes ditandatangani. Jadi kan salah satu rumah sakit rujukan Sumatera Utara terkait COVID-19 itu di Tarutung. Jadi alhamdulillah hari ini hasilnya sudah sembuh. Kepada masyarakat kami himbau untuk segera melaporkan apabila ada gejala yang terkait COVID-19 atau informasi terkait COVID-19 dilaporkan ke pemerintah setempat atau ke puskesmas terdekat. Ini yang perlu kami sampaikan, dan mohon doa agar istri beliau hari ini masih sampai hari ini masih positif dan masih dirawat di Tarutung. Namun kita berharap kita dapat kabar baik supaya cepat sembuh. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini kecuali dari ketika kita berusaha. Oleh sebab itu jangan malu ketika kena, dan kami ingatkan tidak ada provokator di Tapanuli Tengah. Saya sudah dapat laporan bahwa ada akun-akun palsu di grup-grup tertentu yang sengaja ingin memancing masyarakat. Tidak ada itu COVID-19. Jangan saudara dan kami curigai itu admin dari grup tersebut. Kami hari ini saya masih konsentrasi terkait COVID. Setelah ini saya akan laporkan ke kepolisian grup-grup admin tersebut. Adminnya yang akan saya laporkan. Adminnya. Kita lihat kamu kena atau tidak. Jadi jangan hanya berlindung di akun palsu, jadi masyarakat jadi risih atau terpecah belah nanti ketika penangani COVID ini. COVID yang sangat berbahaya, tapi bisa diobati. Kenapa? Obatnya bagaimana? Obatnya tergantung kepada diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga protokol COVID, pasti sehat. Itulah obat satu-satunya. Jadi alhamdulillah waktu itu sudah positif, ditangani di Tarutung, alhamdulillah sudah sembuh. Kami juga sudah menyiapkan dan lagi menata rumah sakit Pandan. Kita akan berusaha supaya swab itu dilakukan di rumah sakit Pandan. Ini lagi kita kaji, lagi kita siapkan alat-alat yang terkait dengan itu. Jadi kami ingatkan, jangan ada provokator di Tapanuli Tengah. Jangan coba-coba membangun isu terkait COVID-19 ini. Grup-grup admin itu sudah dipantau
sudah kita laporkan ke pihak kepolisian, pasti akan mempertanggungjawabkan apa perbuatannya. Saya pastikan itu. Ini tidak main-main, kami sudah baca itu. Ini alhamdulillah sudah sembuh. Dan nanti malam kami akan konversi pers. Karena hari ini kami baru dapat kabar ada yang akan kami sampaikan nanti malam terkait COVID-19. Namun kami masih rapat memikirkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Sekalian kami hukumkan dan sekalian di mana wilayahnya. Dan ada pasien yang ada satu yang sudah positif hari ini bertambah, satu sehat tapi ada satu positif di wilayah tertentu. Tapi kami akan rapatkan dulu sebelum kami umumkan. Nanti malam kami akan konversi pers resmi jam 8 malam di rumah dinas Bupati Tapal Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, terkait masalah lockdown yang di Siapores Pak, masalah lockdown yang di Siapores terkait masalah positif. Ini Pak, salah satu Pak ya, iya. sudah sembuh. Ini dia yang si Pak Siporas sudah sembuh. Pertanyaannya Pak, Yang Pak lockdown Siapores sudah sampai di mana Pak? Sudah 14 hari. Sudah Selesai. Hari ini saya akan ke sana. Hari ini akan saya cek untuk menyelesaikannya. Ya. Kami mungkin hari ini selesai. Hari ini kami akan ngasih bantuan bersama DPRD. Kami akan ngasih bantuan ke si Siaporas itu 10 kilo beras, 1 kaleng sarden, 1 kotak roti dari Siantar, kita pesan roti ganda ya, 1 kotak roti ganda, Indomie atau Super Mie 1 karton, cabai 1 kilo, minyak makan 1 kilo, gula 1 kilo, garam 1 bungkus, teh 1 kotak. Itu bantuan pribadi Bupati Tapal Tengah, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan OPD, serta bantuan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tapal Tengah. Jadi nanti akan kami kasih ke sana karena mereka sudah di karantina. Selama ini juga kita kasih makanan 3 kali 1 hari. Namun setelah selesai ini kita akan bantu bantuan pribadi yang tadi kami akan berikan sore ini. Kami sudah siapkan untuk 136 KK ya. Kami akan berikan itu. Itu uang pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan jajaran OPD serta pimpinan, wakil ketua, serta anggota dewan. Nanti kami akan ke sana memberikan itu. Jadi silakan nanti datang. Sekarang sana sudah sehat. Kita harus tegas terhadap ini. Alhamdulillah mereka mengerti bahwa itu kepentingan bersama. Alhamdulillah sekarang selesai. Mereka bisa jaga kesehatan dan alhamdulillah yang waktu itu Luman Gaol alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh. Tinggal istrinya kita doakan supaya sembuh. Jadi saya akan tegas. Ini juga nanti malam saya akan konferensi pers terkait yang ini tadi. Begitu nanti hasil rapat menyimpulkan bahwa betul harus dikarantina 1 wilayah lagi, saya akan karantina. Saya akan karantina. Saya tidak akan tawar-menawar. Saya tidak akan pulangkan pasien, beri izin ketika pasien sudah positif hasil swab dia positif terkait virus COVID-19, lantas minta izin pulang. Saya tidak akan kasihkan. Saya tidak akan kasihkan. Siapapun yang sudah positif hasil swab harus dikarantina. Tidak boleh pulang ke rumahnya. Tidak boleh pulang ke rumahnya. Nanti menjadi timbul kecemburuan dari yang lain. Kenapa itu bisa pulang? Kenapa ini tidak? Terakhir orang tidak mau dikarantina. Di Tapal Tengah tidak akan bisa seperti itu. Izin Pak Bupati terkait masalah karantina, isolasi para pasien diduga masalah COVID ini yang ada di Adver itu udah gimana perkembangannya? Sudah selesai. 14 hari selesai. Kan berarti sama dengan pencabutan selesai. Lockdown ya Pak? Selesai. Jadi yang kami karantina itu selain di Akper, satu daerah jumlahnya kalau nggak salah tadi datanya 676 orang yang diberi makan. Nggak boleh, kita pemimpin harus tegas. Ini kepentingan, bukan kepentingan Bupati Tapal Tengah, tapi kepentingan rakyat Tapal Tengah. Tidak akan ada tawar-menawar. Hari ini bahwa ada dokter di Sibolga, tugasnya juga di Tapal Tengah. Dokter ada dia praktek di Sibolga, praktek Tapal Tengah, menangani salah satu orang tua yang positif COVID di Sibolga. Ternyata orang tua itu juga hasilnya positif. Sekarang seluruh pegawai di rumah sakit Sibolga yang menangani dekat-dekat lingkungannya, yang bersentuhan langsung dengan dokter, lagi tes, rapid test. Di rapid test langsung.
Dan dokter-dokter yang bersangkutan langsung kami tidak terima di rumah sakit kita. Perawatnya langsung dikarantina. Karena ini virus yang terlalu cepat menyebar. Oleh sebab itu tidak main-main. Jangan ada, makanya saya bilang, jangan karena benci ke saya atau pengen calon bupati lantas menyebarkan fitnah yang tidak benar, memprovokasi masyarakat dengan grup-grup yang tidak jelas itu. Grup-grup keluarga penipu PNS itu. Grup-grup bandar narkoba itu. Masyarakat juga nggak usah baca grup-grup itu. Saya sudah sampaikan bahwa ini terstruktur grupnya. Saya sudah laporkan ke orang tertentu, kepolisian, sudah sampaikan ke kepolisian. Tenang aja, lihat saja. Jangan admin grupnya justru pakai akun palsu. Jadi ini COVID. Kalau ada yang mau mencalon, silakan main. Tapi jangan hari ini kamu. Lama kali lagi pemilihan bupati. Kita tak tahu hidup kapan. Entah mati besok, entah mati kapan, entah masih panjang umur kita. Jadi kita pikirkan dulu kepentingan masyarakat. Jangan hanya kepentingan sekelompok orang. Jangan ada orang di penjara mantan pejabat menggunakan Facebook pakai akun palsu. Jangan ada. Ya. Jangan ada. Jadi ini jangan provokasi masyarakat pakai akun palsu. Masyarakat juga jangan mau terperdaya dengan akun palsu apalagi terkait COVID ini. Kami berharap yang menyebarkan sengaja ini memecah-mecah belah itu tidak terkena COVID keluarganya. Kalaupun terkena COVID dan meninggal, kamu yakinlah tanah perkuburan sudah disiapkan untuk COVID. Jadi kamu yang memfitnah, satu saat kamu kena baru tahu kamu. Jangan gara-gara kamu orang jadi sepele dengan kehidupan. Ya, itu saja. Kami himbau masyarakat tetap kondusif. Kalau di Sibolga mungkin semalam ada penolakan. Di Tapteng jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau menolak satu orang nanti, satu daerah itu saya karantina. Saya tidak peduli tidak bupati besok pagi, tapi saya bekerja hari ini demi kepentingan rakyat Tapanuli Tengah. Tapi alhamdulillah Tapanuli Tengah justru masyarakat yang mendorong supaya dikarantina, itu yang benar. Oleh sebab itu saya tidak akan mau memulangkan orang yang sudah positif pulang ke rumahnya. Saya tidak mau. Akan jadi kecemburuan bagi orang lain. Itu kenapa tidak? Kenapa kami harus dikarantina? Tidak kenapa. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi kecemburuan. Saya tidak bahas daerah lain, tapi itu jadi kecemburuan. Hari ini saya sampaikan itu tidak akan boleh di Tapanuli Tengah. Begitu positif, angkat, bawa, karantina, amankan, apapun jenis bahasanya. Karena ini kepentingan rakyat. Kalau memungkinkan, kita cek nanti rupanya dia sudah beraktivitas berapa lama. Ada 10-20 rumah tangga atau ada kegiatan dia ikut. Satu desa itu atau satu kelurahan, pasti saya karantina. Pasti. Kalau ada uangnya dari APBD makanya. APBD Tapanuli Tengah ada. Kalau uangnya kurang, uang pribadi saya. Apa mereka sembuh? Apa? Yang udah sembuh warga Tapteng. Udah saya bacakan tadi. Sudah. Maksudnya apakah itu kan ada anjuran dari dokter semalam waktu kita konfirmasi masih akan dia dihimbau isolasi mandiri. Bagaimana terkait itu, Pak? Isolasi mandiri tetap. Dia kan sudah sembuh, hasil swab sembuh, supaya jangan minimal 14 hari ke depan lagi dia di rumahnya. Ya? Satu lagi Tapi Pak. kan udah sembuh, alhamdulillah. Satu lagi Pak Bupati, terkait masalah data ini Pak Bupati, kesimpang siuran data. Ya. Ini kan ada datanya KTP-nya Sibolga Pak. Ada yang KTP-nya Tapteng KTP-nya Sibolga tinggalnya di Tapteng. Gimana tanggapan Bapak terkait masalah itu? Kalau dia wilayahnya tinggal di, tapi tidak ada orang Tapteng di Sibolga kena loh. Gak ada orang Tapteng KTP Tapteng sampai hari ini dia tinggal di Sibolga. Gak ada. Tapi orang Sibolga KTP Sibolga tinggal di Tapteng ada. Ada. Karena dia tinggal sudah di Tapteng, berdomisili di Tapteng, pasti dia dibantu. Pasti. Karena ini masalah hati nurani. Bukan persoalan menyalahkan siapa-siapa. Ya, itu saja. Sore ini kami akan ke lokasi Sipan Syaporas. Saya juga beberapa kali ke sana. Naik trail, tapi tidak perlu diumumkan. Hari ini kami akan ke sana. Jadi pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Jadi pemimpin itu hari ini kita akan mengambil sebuah keputusan yang harus kita umumkan nanti malam jam 8 saya akan umumkan. Hari ini saya akan selesai Jumat saya mau ke Syaporas. Jadilah penentu di saat situasi tidak menentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poras.